Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wijdan Fauji dengan nomor induk 200201063, prodi Teknik Elektronika kelas TE2C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang reliability maintenance. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian reliability. Reliability atau adalah kehandalan bahwa suatu produk akan bekerja sesuai dengan fungsi yang diinginkan tanpa ada kegagalan pada kondisi pengoperasian tertentu dan pada periode waktu tertentu. Nah, di sini kita akan mengetahui bahwa reliability adalah sebuah ketahanan suatu alat atau produk yang akan bekerja sesuai dengan fungsinya. Jikalau ada kegagalan berarti karena rentang waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari reliability. Kehandalan juga dapat didefinisikan sebagai probabilitas yang selalu dikaitkan dengan akumulasi waktu di mana suatu alat beroperasi tanpa mengalami kerusakan dalam kondisi lingkungan tertentu. Tujuan dari reliability adalah memberikan informasi sebagai basis untuk mengambil keputusan. Selain itu, teori reliability dapat digunakan untuk memprediksikan kapan suatu suku cadang pada suatu mesin akan mengalami kerusakan sehingga dapat menentukan kapan harus dilakukan perawatan, penggantian, dan penyediaan komponen. Nah, tujuan dari reliability adalah memberikan informasi untuk mengambil keputusan karena sesuai dengan teori reliability atau kehandalan di mana suatu produk atau alat akan mengalami kerusakan pada waktu tertentu dan alat itu akan berfungsi sesuai dengan tujuannya seperti itu. Nah, tujuan dari adanya reliability itu memudahkan untuk kita mengetahui kapan menentukan suku cadang yang harus diganti dan kapan melakukan perawatan pada suatu komponen atau alat. Selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri dari reliability. Yang pertama adalah milik dari suatu set nilai tes bukan milik tes itu sendiri. Artinya suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat. Apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu, maka bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten bila diberikan pada kelas yang berbeda atau kecil diberikan pada kelas yang sama pada waktu yang berbeda. Yang kedua, suatu tes dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Dan yang ketiga yaitu reliability dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompoknya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis reliability. Di sini reliability terdapat 3 jenis. Yang pertama ada stability reliability atau reliabilitas stabil. Jenis reliability yang pertama adalah mengacu pada waktu. Untuk menentukan stabilitas, tes dilakukan ulang terhadap variabel yang sama di waktu yang berlainan. Hasil pengujian tersebut akan dibandingkan dan berkorelasi dengan pengujian awal untuk memberikan stabilitas. Nah, untuk yang pertama itu yaitu mengacu pada waktu. Nah, yang kedua representative reliability atau reliabilitas terwakili mengacu pada keterandalan masing-masing grup, menguji apakah penyampaian indikator sama jawabannya saat diterapkan ke kelompok yang berbeda-beda. Nah, jika yang pertama mengacu pada waktu, maka yang kedua itu mengacu pada keterandalan masing-masing grup. Nah, yang ketiga yaitu equivalence reliability, reliabilitas seimbang,
menerapkan banyak indikator yang dapat dioperasikan ke semua konsepsi pengukuran kesetaraan keandalan akan menggunakan dua instrumen untuk mengukur konsep yang sama pada tingkat kesulitan yang sama. Reliabilitas atau tidaknya pengujian akan ditentukan dari hubungan dua skor instrumen atau lebih dikenal dengan hubungan antar variabel bebas, independent variabel dengan variabel terikat, dependent variabel. Nah, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau sedikit kesalahan penyampaian materi. Saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.